kaki gua. Gua nggak bisa berdiri, sialan. Udah hajar aja. Woi, siapa lu, ha? Kayaknya temennya. Hah? Roy? Udah buruan habisin dia. Ambil motornya, kita pergi. Tapi percaya sama gua, di hatinya berkata lain. Hah? Ngaco lu? Saya penasaran loh, Non. Cowok kayak apa yang jalan sama kamu? Tadi aku mau jalan sama Nara. Hah, Nara. Nara yang dulu sering kamu ajak main ke rumah? Iya. Hah, motor ini. Mirip banget sama motor yang bos kasih ke kakaknya Nara dulu. Aku udah tahu semuanya, Bi. Tadi aku ke rumah Amel, dan dia udah jelasin semuanya. Terus dianya di mana sekarang? Dia di kamarnya, Bi. Capek katanya pengen istirahat. Semoga dia kuat ya hadapin semua ini. Iya, Bi. Tapi aku harus tetap usut kasus ini. Pihak sekolah harus bertanggung jawab. Lihat kan, yang dibilang tempat damai itu justru tempat paling menyakitkan. Semua orang ngejauhin lo, bahkan yang disebut ibu, ayah, mereka gak pernah hadir. Mereka itu penjahat. Sekarang, ayo ikut. Kita balik dan main di wilayah barat lagi. Di sana lo dihargain. Ayo kita berantem, tawuran, balapan. Di sana kita bebas jadi liar. Cuma di sana lo bisa hidup. Lo bisa hajar siapapun sebagai kebahagiaan, sebagai kebanggaan, sebagai pelampiasan. Anak lemah gak boleh main sama kita. Dasar anak penyakitan. Lihat tuh bang, kerjaannya nangis terus. Pantas aja dititipin di sini. Pasti dibuang sama orang tuanya karena punya anak kayak gini. Lihat tuh, nangis lagi kan. Kemarin dia laporin aku ke bibinya bang. Sampai aku dimarahin sama bibinya. Aku mau abang balas. Dari kemarin nyari kakaknya. Kakak kamu itu udah pergi ninggalin kamu di sini. Dia nggak bakal balik lagi. Kasian anak haram. Aku dengar yang namanya Nara ini nilainya selalu paling rendah. Udah berandal bego lagi. Kasian orang tuanya. Udah belain keluarin duit lebih buat sekolah anaknya. Anaknya nggak tahu diri, malah bikin malu. Ayah, besok Nara ulang tahun ke-7 dan dapat ranking 1 di sekolah. Aku pengen rayain keluarga untuk pertama kali. Ayah bisa kumpul di rumah kan? Besok libur kan ayah? Iya, Gin. Tapi ayah harus pergi lagi hari ini. Nggak pulang ke rumah dulu? Nggak bisa, Gina. Nanti 2 bulan lagi ayah baru bisa pulang ke rumah. Tapi emang ngeluangin 1 hari aja nggak bisa? Kerjaan ayah lebih penting, Gina. Udah cukup. Sampai sini aja ibu udah tahu. Kalau dia emang nggak akan bisa berubah, dia itu tetap nyusahin. Tapi Bu, aku mohon sekali ini aja. Gina, kalau kamu peduli banget sama dia, ya udah kamu aja yang ke sekolah. Nggak usah ngerepotin ibu. Coba ke ayah kamu. Mungkin dia mau. Udah ya, ibu sibuk. Mau kita apain anak ini, Dek? Dia belum mandi. Jadi kencingin aja, Bang. Yang lu butuhin itu bukan prestasi, tapi kekuatan. Gina, suara itu. Iya, saya sendiri. Ada apa ya? Ini saya Gina, kakaknya Nara, ibu wali kelasnya kan? Iya, betul. Kenapa sekolah sebesar itu bisa sampai ada kasus seperti ini? Kemana guru-gurunya? Saya nggak rela adik saya diginiin. Adik saya itu nggak seburuk yang kalian kira. Saya izin jelasin kronologinya ya. Nggak perlu, saya udah tahu semuanya. Saya cuma minta keadilan. Kalian udah hancurin mental adik saya. Lihat kemarin, waktu dia dihukum SP3, kalian cuma gunain 1 video itu sebagai bukti mutlak.
Dan Nara dinyatakan bersalah juga. Bahkan sampai videonya tersebar. Tapi apa? Kalian keliru. Buktinya adik saya nggak salah kan? Dan sekarang poster. Saya nggak rela sampai mati. Ada poster foto adik saya dengan kata-kata yang nggak pantas tersebar di satu sekolah. Bukti video yang seharusnya jadi arsip internal sekolah malah jadi alat penghinaan publik. Dan sekolah bukan cuma gagal melindungi, tapi juga membiarkan kekerasan sosial sebesar itu terjadi. Maaf kak, kita dari pihak sekolah udah berusaha nutupin kasus ini. Tapi apa? Apalagi ibu sebagai wali kelasnya. Harusnya yang jadi penanggung jawab Nara di sekolah. Tapi itu nggak ibu lakuin. Ibu cuma bisa manfaatin kepolosan Nara selama ini kan? Sampai dia rela pertaruhin nyawanya sendiri. Saya benar-benar minta maaf. Saya tahu ini berat. Tapi kakak bisa tenang dulu. Kita juga sedang berusaha buat perbaiki nama baik Nara di sekolah ini. Berusaha nutupin aib sekolah. Iya, tapi berusaha lindungin adik saya. Mana buktinya? Saya nggak pernah nganggap Nara bersalah sepenuhnya. Saya percaya dia anak baik. Tapi ibu diam. Waktu dia dijatuhin SP3 ibu diam. Waktu video itu nyebar ibu diam. Waktu poster itu ditempel di mading, ibu diam. Jadi sekarang ibu bilang percaya? Percaya itu bukan kata-kata, Bu, tapi tindakan. Saya nggak tahu lagi harus gimana waktu itu. Saya benar-benar minta maaf. Maaf aja nggak cukup. Sekarang dia jatuh sakit karena kalian udah ngebuka trauma lama adik saya, yang selama ini saya jaga dan tutup rapat. Asal ibu tahu, dia pernah dititipin ke rumah bibinya karena saya kerja keluar kota. Dia jadi korban bullying anak-anak di sana setiap hari, bahkan dilecehkan orang dewasa. Sampai tubuhnya makin lemah dan hampir kehilangan nyawa. Saya lihat sendiri gimana dia berjuang bangkit dari situasi itu. Sejak saat itu, saya janji sama diri saya sendiri. Saya nggak bakal biarin dia ngerasain luka yang sama lagi. Tapi sekarang, kalian malah buka semua luka itu seenaknya, tanpa mikirin perasaan dia. Kalian pikir dia kuat? Enggak, Bu. Dia selama ini cuma berusaha bertahan. Berusaha kelihatan baik-baik aja, padahal di dalamnya ada luka yang belum sembuh. Saya nggak minta simpati, saya minta keadilan. Saya akan pastikan nggak berhenti di sini. Saya akan bawa ini ke jalur hukum. Karena ini udah masuk pencemaran nama baik dan perlindungan anak. Saya nggak akan diam kayak ibu. Dan setelah semua ini selesai, saya sendiri yang akan keluarin Nara dari sekolah dan carikan dia sekolah baru yang lebih baik. Ibu kenapa? enggak, ibu nggak apa-apa sayang. Kenapa emang? Ibu mau nangis. Enggak. Kata siapa? Mata ibu mau nangis. Bukan sayang. Mata ibu perih aja, tadi kemasukan debu. Udah tidur yuk, udah malam loh. Ntar ada hantu gigit. Ibu, emang hantu gigit. Hantu nyamuk. Ibu tidur duluan, nanti aku ikut. Ya udah, ibu duluan ya. Selamat tidur sayang. Selamat tidur, Bu. Lihat tuh, baru juga dijadiin wakil ketua kelas kan? Udah bolos lagi aja. Iya benar. Iya. Padahal kita udah percaya kemarin. Betul. Kalau gini jadi ragu. Lagian, kenapa harus Nara sih, Del? Tahu gini jangan pilih Nara. Apaan sih kalian? Orang kemarin udah pada setuju kok. Malah kalian yang maksa Nara kan? Baru nggak masuk 1 hari, heboh amat, lebay. Lagian Nara lagi ada masalah di sekolah. Justru itu, pilih Ya kok itu yang kan kemarin. bermasalah. Kita Betul. kira dia bakal sadar. Setuju. Malah bolos. Udah Put, cukup. Mereka berhak ngomong. Ternyata mereka nggak benar-benar percaya sama Nara. Mereka cuma ikut arus waktu Adela milih. Begitu cepatnya kepercayaan bisa berubah jadi penghakiman. Padahal mereka sadar Nara dipilih jadi wakil ketua kelas bukan karena dia minta. Tapi begitu dia nggak masuk sehari, langsung dicap gagal. Gimana kalau Nara nanti hari Senin juga nggak masuk? Padahal udah mulai UTS. Saya juga bingung, Pak. Semua udah terlambat. Dia juga nggak ada kabar, nggak ngasih surat izin atau sakit. Ini bahaya. Pihak sekolah bisa nganggap ini bolos walaupun dia korban. Iya, saya malah takut dia kenapa-napa. Saya udah kabarin kakaknya, tapi nggak ada respon. Kita lihat hari Senin aja, Pak. Atau mungkin besok saya mau ke rumahnya buat mastiin kabar dia. Nah, ini saya setuju, Pak. Kalau perlu bareng Bu Rasel kesananya, bagaimanapun Bu Rasel, wali kelas Nara. Iya, Pak. Nanti saya bicarain ini sama Bu Rasel. Ini diangkat, Pak, sama kakaknya. Halo, Gina. Iya, kenapa? Saya mau nanya kabar Nara, dia nggak apa-apa. Dia nggak apa-apa. Begitu ya. Tadinya mau ke rumah jenguk Nara. Nggak perlu, Pak, makasih. Saya bisa rawat Nara sendiri. Ya udah, Pak, saya sibuk.
Kayaknya kakak Nara udah kecewa, Pak. Jadi gimana, Pak? Masih mau ke sana? Iya, Pak. Nanti saya mau ngobrol dulu sama Bu Rasel. Bu Rasel, besok Ibu sibuk? Enggak, Pak. Ada apa ya? Ibu nggak ada rencana ke rumah Nara. Saya mau ngajak Ibu ke sana. Oh itu ya. Maaf, Pak. Kayaknya saya belum bisa kalau ke rumahnya besok. Loh, kenapa, Bu? Karena saya yakin hari Senin dia pasti masuk. Jadi maksud Ibu, dia nggak apa-apa? Kalau itu, saya juga nggak bisa mastiin. Tapi mungkin emang lebih baik kita tunggu hari Senin aja, Pak. Biarin dia nenangin diri selama 2 hari ini. Selama ada kakaknya, dia pasti baik-baik aja. Gitu ya? Iya sih, kakaknya juga kayaknya kurang terbuka. Kalau dari pihak sekolah ada yang ke sana. Iya, Pak. Kakaknya pasti juga masih shock. Atau kalau Pak Suma tetap mau ke sana juga ya nggak apa-apa. Enggak deh, Bu. Ada benernya juga kata Ibu. Ya udah kalau gitu, Bu, kita tunggu hari Senin aja. Saya keluar dulu ya. Iya, Pak. Bukannya saya nolak atau nggak mau. Tapi situasinya belum memungkinkan buat saya ke sana.